Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah perjalanan pencerahan finansial yang menurut saya benar-benar luar biasa. Kita bakal ngikutin kisah dari tokoh utama kita, melihat langsung gimana sih proses perubahannya. Dari yang awalnya cuma tukar waktu dan keringat demi uang, sampai akhirnya paham betul dan menguasai aturan main kapitalisme. Dan ingat ya, ini bukan cuma sekedar tips hemat biasa. Enggak, ini tentang gimana kita meretas dan mengubah total cara pandang kita soal arti kebebasan yang sesungguhnya. Oke, coba kita renungkan kalimat ini sebentar. Ini tuh sebuah realita yang lumayan bikin kaget, karena benar-benar bertolak belakang sama apa yang selalu diajarin ke kita soal main aman. Dari kecil kan kita selalu didoktrin ya, buat takut sama yang namanya pergerakan harga pasar atau volatilitas. Tapi tahu nggak sih, tokoh kita ini justru menyadari satu kebenaran yang cukup pahit. Kalau kamu menghindari volatilitas dengan cara nggak punya aset sama sekali, kamu justru lagi ngambil risiko paling besar dalam hidup. Secara nggak sadar, kamu memosisikan diri kamu untuk terus-terusan kerja keras, menukar waktu kamu yang berharga sampai hari tua nanti. Ngeri juga kan? Masuk ke bagian pertama kita, pekerja yang terjebak di dalam labirin. Di sini, kita bakal lihat mentalitas dasar yang sering banget menjebak kita semua. Coba deh perhatiin bedanya yang lumayan ekstrem ini. Di satu sisi, si pekerja ini kayak terjebak dalam ilusi gitu. Mereka terus-terusan ngorbanin waktu demi uang, dan yang paling bikin stres mereka selalu nyoba ngubah bos mereka, ngubah ekonomi, atau sistem di sekitar mereka. Susah banget pastinya. Tapi di sisi lain, lihat si kapitalis. Dia ibaratnya udah pegang peta navigasi. Mereka sadar banget kalau mereka nggak perlu repot-repot ngubah dunia. Yang perlu diubah ya cuma cara pikir mereka sendiri, dan mulai fokus ngumpulin aset. Sederhana, tapi impact-nya luar biasa. Sumber kita tuh ngasih penekanan yang cukup keras di sini. Berusaha ngubah orang lain itu, ya bisa dibilang semacam kegilaan sih. Tapi kalau kamu ngubah diri kamu sendiri, kamu bakal punya kendali penuh atas takdir kamu. Nah, begitu aset-aset kamu ini mulai memberikan kebebasan, tolong banget berhentilah menukar sisa hidup kamu buat hal-hal yang isinya cuma drama atau barang-barang konsumtif yang nggak ada nilainya. Waktu kamu tuh terlalu berharga buat ditukar sama sampah semacam itu. Lanjut ke bagian kedua, aset mengalahkan pendapatan kerja. Ini adalah titik di mana kita harus ngelakuin perubahan paradigma besar-besaran. Coba tebak angka apa ini? Angka 15 ini sebenarnya mewakili escape velocity atau kecepatan lepas finansial kamu yang sesungguhnya. Jadi gini, materi sumber kita nyebutin kalau nilai aset kamu udah mencapai 15 kali lipat dari total pengeluaran tahunan kamu, boom, kamu udah nggak perlu lagi kerja demi uang. Di titik ini, pertumbuhan aset kamu udah cukup buat nutupin gaya hidup kamu, dan kamu akhirnya bisa berhenti ngebanting tulang cuma demi nungguin slip gaji tiap akhir bulan. Bayangin betapa leganya. Tapi, ya, pencerahan kayak gini emang gak datang dalam semalam sih. Tokoh utama kita aja butuh waktu 1 dekade penuh loh buat lewatin perjalanan psikologis ini. Bayangin, di tahun-tahun pertama, dia masih gampang banget tergoda dan panik karena ngejar kekayaan instan. Terus masuk tahun kelima, dia bener-bener berdarah-darah dan capek mental ngadepin volatilitas pasar. Nah, barulah di tahun ke-10, dia akhirnya bener-bener tenang dan dapat pencerahan. Dia sadar kalau ngumpulin aset secara perlahan, stabil, dan konsisten, itu bener-bener satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal. Jadi, intinya, nggak ada yang namanya kunci jawaban standar yang cocok buat semua orang. Nggak ada kode citra rahasia gitu loh. Berubah dari seorang pekerja jadi kapitalis itu bukan cuma sekedar hafal trik-trik finansial. Ini tuh lebih ke transformasi karakter kamu, semacam perjalanan personal kamu sendiri, buat paham gimana sih mesin dunia ini benar-benar berputar. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, beli dan jangan pernah jual. Disinilah saatnya kita belajar buat ngalahin musuh terbesar kita, yaitu emosi kita sendiri. Fakta di lapangan tuh kadang kejam banget ya. Pasar itu sendiri sebenarnya nggak susah ditebak, tapi emosi kita lah yang bikin semuanya berantakan. Banyak dari kita ngerasa pintar dengan milih strategi, nunggu harga turun dulu deh. Padahal tahu nggak, sumber kita bilang itu justru strategi yang paling buruk. Aturannya itu sesimpel ini. Kalau kamu punya uang, masuklah ke pasar sekarang juga. Beli di harga pasar saat ini. Kenapa? Karena seringnya investor retail yang panik terus jual asetnya, nyaris nggak pernah punya keberanian buat beli lagi pas harganya naik. Jadi sebenarnya kamu tuh bukan lagi kalah sama pasar, tapi kamu lagi kalah sama rasa takutmu sendiri. Kapitalis yang udah paham betul aturan mainnya, punya satu aturan besi. Begitu ada uang nganggur, langsung beli aset unggulan di harga pasar saat itu juga. Terus, tahan selamanya. Yup, selamanya. Mereka itu ibaratnya udah bener-bener matiin tombol jual di kepala mereka. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, arus kas dan kebenaran tentang utang. Nah, ini nih senjata rahasianya orang-orang super kaya yang jarang diomongin.
Kita benar-benar harus ngebongkar mitos lama yang sering diyakini kelas menengah, yang bilang kalau bebas utang itu adalah tujuan akhir hidup. Hapus pemikiran itu. Di dunia kapitalisme level atas, keamanan sejati itu namanya likuiditas. Uang tunai dan arus kas yang lancar adalah tabung oksigen kamu. Merekalah yang bakal jaga kamu tetap hidup dan bernafas, bahkan pas krisis ekonomi lagi ngancurin pasar. Terus gimana caranya? Ini dia rahasianya. PAL, atau Fasilitas Pinjaman Beragun Aset. Biar gampang bayanginnya, ini mirip kayak kamu gadai sertifikat rumah buat minjam uang, tapi yang ini agunannya adalah portofolio saham kamu. Para miliarder itu nggak pernah mau jual saham mereka, karena kalau dijual, pajaknya bakal gede banget. Jadi, alih-alih ngejual, mereka cukup jadiin saham itu jaminan buat narik uang tunai buat biayain gaya hidup mereka. Sementara itu, aset sahamnya dibiarin aja terus bertumbuh tanpa henti. Cerdas banget kan? Nah, denger ini pasti bikin insting pekerja keras di dalam diri kita ngebrontak dan panik kan? Hah? Emang kenapa kita harus biarin utang pinjaman saham numpuk dan malah nggak usah repot-repot dilunasin? Pertanyaan yang bagus banget. Jawabannya ada di perbedaan mindset yang lumayan ekstrim. Kalau pekerja tuh benci banget sama yang namanya utang. Mereka rela nguras tabungan uang tunai mereka cuma biar utangnya cepat lunas. Tapi, beda cerita sama kapitalis sejati. Mereka santai aja. Mereka paham banget kalkulasinya. Kalau nilai aset mereka tumbuhnya jauh lebih cepat daripada bunga utang itu sendiri, ya utang itu malah bikin mereka makin kaya. Pada akhirnya, aset dan utang ini bakal dikelola sedemikian rupa supaya bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi ingat ya, sama kayak kamu nggak bisa nyuruh orang lain buat sekolah gantiin kamu juga sama sekali nggak bisa ngasih kendali keamanan finansial kamu ke orang lain. Hati-hati banget sama trik-trik manis jualan asuransi, yang iming-imingnya kamu nggak perlu bayar bunga. Jangan gampang percaya. Kamu harus benar-benar paham instrumen keuangan yang kamu pakai, karena ketidaktahuan kamu hari ini bisa jadi harga yang sangat mahal yang harus kamu bayar di masa depan. Sampailah kita di bagian kelima, sekaligus penutup kita, naik ke Bahtera Nuh. Ini adalah jalan pelarian pamungkas kita buat keluar dari labirin. Oke, perhatikan baik-baik, ini adalah cetak biru buat bertahan hidup dan sukses di era kapitalisme modern. Sekarang kita kan udah resmi masuk ke eranya agen AI nih. Caranya gimana? Pertama, miliki aset teknologi yang jadi fondasi masa depan. Contohnya kayak reksadana indeks teknologi QQQ di Bursa Amerika. Kedua, manfaatin stabilnya dolar AS buat fasilitas pinjaman. Dengan dua hal ini aja, kamu sebenarnya udah ngebangun benteng kekayaan super kuat yang bisa tahan banting sampai ke anak cucu kamu nanti. Buat orang yang masih terjebak mindset pekerja, dengar nilai aset bisa tumbuh secara eksponensial sampai ke angka-angka fantastis ini mungkin kedengarannya nggak masuk akal banget. Mana mungkin gitu kan. Tapi buat kapitalis yang udah pegang peta navigasinya, mereka tahu persis kalau numpang di gelombang raksasa inovasi teknologi dan hegemoni ekonomi ini, pada dasarnya cuma menunggu waktu. Ini udah jadi kepastian matematika yang trennya nggak bakal bisa dihentikan oleh siapapun. Jadi, sebagai penutup ulasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang bener-bener harus kamu pikirin. Kamu kan udah ngeliat sendiri nih, gimana perjalanan toko utama kita. Kamu udah paham kalau megang aset itu jauh lebih penting daripada sekedar ngejar gaji bulanan. Dan kamu juga udah tahu kalau rahasia keamanan finansial sejati itu ada di arus kas. Sekarang, dengan semua pemahaman soal sifat asli kapitalisme ini, plus peta navigasi yang udah ada di tangan kamu, apa keputusanmu? Apakah kamu bakal terus berlarian sampai capek di dalam labirin itu? Atau kamu udah siap ngambil kemudi dan naik ke atas Bahtera Nuh finansial kamu sendiri? Keputusannya ada di tangan kamu.